Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning students. How are you today? I hope you always healthy. Before we start from study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Today we want to learn about the chapter 1. I am singing Jolly Jolly for grade 4 of elementary school. Jadi hari ini kita sudah memasuki materi pertama dengan tema Saya menyanyi lagu Jolly Jolly. Untuk kelas 4 sekolah dasar. Sudah siap memasuki materi pertama? Let's go! Before I explain about the material, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to... Seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran, Miss Yuli ingin menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Miss Yuli ingin setelah kalian menonton video ini, kalian dapat first, tell their friends what they are doing. Memberitahu teman mereka apa yang mereka sedang lakukan. Second, write simple sentences about what they are doing. Yang kedua, menulis kalimat sederhana tentang apa yang mereka lakukan. And the last, sing Jolly Jolly song. Menyanyikan lagu Jolly Jolly. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ya ke materinya. Listening atau mendengarkan. Sekarang Miss Yuli memiliki 8 buah gambar. Di setiap gambar nanti diberikan keterangan. Nanti kalian dengarkan ya cara pengucapannya bagaimana dan kalian ulangi di rumah. Start from the listening. Let's go. My friends and I are watching a concert. Teman saya dan saya sedang menonton sebuah konser. She is practicing a new song. Dia sedang berlatih sebuah lagu baru. The dancers are dancing happily. Para penari sedang menari dengan gembira. The students are playing a musical drama. Para siswa sedang bermain sebuah drama musik. I'm joining a song competition. Saya mengikuti sebuah kompetisi lagu. We are clapping our hand. Kami sedang menepukkan tangan kami. Minah is playing piano. Minah sedang bermain piano. My brother is listening to song. Saudara laki-laki saya sedang mendengarkan sebuah lagu. Bagaimana, sudah kalian dengarkan dengan baik di rumah? Nanti kalian ulangi lagi ya cara membacanya di rumah. Dan jangan lupa kalian ingat-ingat tadi artinya itu apa. Coba kalian perhatikan, ini semua adalah sebuah kalimat, suatu aktivitas.
Nanti kita bahas ya di materi selanjutnya. Let's go! Kalian perhatikan, ini adalah lirik dari lagu Jali-Jali. Nanti kita dengarkan lagunya, sekalian Miss Yuli akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang lagu Jali-Jali. Listen carefully ya. Lagu Jali-Jali merupakan salah satu khasanah musik dan lagu yang berasal dari Betawi. Asal-usulnya diyakini lahir atau dikembangkan oleh kaum Cina. Peranakan Jakarta melalui musik tradisional mereka gambang kromong, yang kemudian menjadi musik khas Betawi. Melalui permainan biolanya, lagu ini dipopulerkan oleh M. Sagi yang merupakan pimpinan Orkes Keroncong M. Sagi pada tahun 1942, karena kental dengan budaya Betawi, lagu Jali-Jali kemudian menjadi lagu rakyat Betawi. Pada tahun yang sama, di bagian pembuka lagu ini dinyanyikan secara bersahutan antara wanita dan pria. Bagaimana? Sudah kalian dengarkan kan lagunya? Nanti kalian hafal ya di rumah ya, lagu Jali-Jali dari daerah Betawi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Speaking atau berbicara. Miss Yuli memiliki sebuah percakapan antara Binyamin dan Rokhaye. Kita dengarkan ya. Hi Rokaye, what are you doing? I am practicing Jali-Jali song. What is it for? We will have singing competition next month. Sorry, I've got to go. My friends are calling out my name. Wait, can I join you guys? I don't know. Why don't you ask Miss Nuri? She is teaching this song at the class. Okay, I will go with you. Sure, let's be hurry. I can hear they are singing at the music class now. Sure. Nah, ini adalah percakapan antara Binyamin dan Rokhaye. Miss Yuli artikan ya.
Pada kalimat pertama, Hai Rokaye, what are you doing? Yang artinya, Hai Rokaye, apa yang sedang kamu lakukan? I am practicing Jali-Jali song. Saya sedang berlatih lagu Jali-Jali. What is it for? Untuk apa? We will have singing competition next month. Kami akan mengadakan kompetisi menyanyi bulan depan. Sorry, I have got to go. Maaf, saya harus pergi. My friends are calling out my name. Teman saya memanggil nama saya. Can I join you guys? Tunggu, dapatkah saya bergabung dengan kalian? I don't know. Saya tidak tahu. Why don't you ask Miss Nuri? Kenapa kamu tidak menanyakan dengan Miss Nuri? She is teaching this song at the class. Dia sedang mengajarkan lagu ini di kelas. Okay, I will go with you. Oke, saya akan pergi dengan kamu. Sure. Tentu, let's be hurry. Ayo cepat. I can hear they are singing at the music class now. Saya dapat mendengar mereka bernyanyi di kelas musik sekarang. Sure, tentu. Nah, ini adalah sebuah dialog tentang seorang anak yang sedang berlatih lagu Jali-Jali. Dan temannya menanyakan apa yang sedang dia lakukan atau aktivitas yang sedang dia lakukan. Nah, kapan ini ada beberapa materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang sebuah aktivitas yang sedang berlangsung. Kita lanjut ya ke penjelasan selanjutnya. Useful expression. Ekspresi yang berguna. Look at this table. This is asking someone activity, yaitu menanyakan aktivitas seseorang. Nah, ini adalah respon, yaitu tanggapannya. Jadi, ketika kalian ingin menanyakan sebuah aktivitas seseorang, kalian bisa menggunakan kalimat yang ada di dalam kotak ini. Yang pertama, what are you doing? Apa yang sedang kamu lakukan? I am drawing ondel-ondel. Saya sedang menggambar ondel-ondel. What is your sister doing? Apa yang sedang saudara perempuan kamu lakukan? She is playing piano. Dia sedang bermain piano. What is your brother doing? Apa yang sedang saudara laki-laki kamu lakukan? He is practicing Jali-Jali song. Dia sedang berlatih lagu Jali-Jali. What is Benyamin and Rohaye doing? Apa yang Benyamin dan Rohaye lakukan? They are dancing Jali-Jali. Mereka sedang menari Jali-Jali. Nah, ini adalah pertanyaan yang bisa kalian tanyakan tentang sebuah aktivitas seseorang. Nah, ini contoh tanggapannya. Coba kalian perhatikan respons atau tanggapan dari pertanyaan tadi. Nah, respons ini adalah sebuah kalimat dari present continuous. Apa sih present continuous? Present continuous tense merupakan tense yang menunjukkan pada tindakan yang sedang berlangsung sekarang atau ketika pembicaraan itu sedang berlangsung. Tense ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian yang terjadi dengan singkat atau yang telah terjadi dalam rentan waktu yang lama. Jadi intinya, present continuous adalah sebuah kalimat yang menjelaskan tentang sebuah kejadian yang sedang berlangsung, baik sekarang atau di waktu yang akan datang. Kita lanjut ya, bagaimana sih cara membuat kalimat dari present continuous? Perhatikan tabel ini.
Di sini ada subjek, ada to be, verb one, dan objek. Subjek itu adalah kata ganti orang atau benda. Masih ingat? Dan to be itu adalah sebuah penghubung antara subjek dengan objek. Dan di sini verb one plus ing itu adalah kata kerja pertama ditambahkan ing. Dan objek itu adalah yaitu mengenai siapa atau terhadap apa si subjek melakukan sebuah kegiatan. Jadi intinya objek itu adalah menjelaskan tentang yang subjek ini sedang lakukan atau kegiatan yang subjek ini sedang lakukan. Di dalam subjek itu ada apa aja? Ada yang masih ingat? Subjek itu kan kata ganti orang atau benda. Nah, di dalam subjek itu ada I, he, she, it, you, we, dan they. Atau lebih mudahnya, he, she, it, I, you, they, we. Paham ya? Jadi, di dalam subjek itu ada he, she, it, I, you, they, we. He itu kata ganti laki-laki, she kata ganti perempuan, it kata ganti benda, I kata ganti saya, you kata ganti kamu, they kata ganti mereka, dan we kata ganti kami. Itu kalian harus hafal. Karena ini akan kita pelajari sampai jenjang SMA. Jadi kalian harus paham. Ada I, yaitu saya. Nah, Johnny ini bisa jadi he. Jadi Johnny di sini adalah he atau kata ganti laki-laki. Jadi apabila kalian perhatikan sebuah kalimat dan di awal kalimat itu ada nama, kira-kira nama perempuan atau nama laki-laki, dia adalah kata ganti yaitu he atau she. Paham ya? Nah, di sini he-nya itu adalah Johnny dan she-nya itu adalah Siti. Paham? Nah, you itu adalah kamu. Nah, sedangkan kalau kalian menemukan kata Benny and I di sebuah kalimat, berarti dia menjelaskan tentang subjek we atau kami. Paham ya? Kalau kalian menemukan nama dan saya pada sebuah kalimat, berarti dia menggunakan subjek we. Sedangkan kalau kalian menemukan John and Siti atau nama dengan nama, berarti mereka they. Artinya mereka. Paham ya? Jadi kalau ada I-nya berarti we, kalau nama dengan nama berarti they, mereka. Nah, sedangkan teachers atau students ini bisa masuk ke dalam they. Artinya mereka. Kalau tidak menggunakan S di akhirannya berarti dia hanya satu. Tapi kalau sudah menggunakan S di akhirannya berarti mereka banyak. Jadi artinya they. Sama seperti siswa. Apabila cuma student berarti hanya satu. Tapi kalau sudah students ada S-nya berarti siswanya lebih dari satu. Paham ya? Nah, di sini to be adalah penghubung. Ya, tidak hanya M is R, tapi Miss Yuli akan fokus ke M is R dulu. Nah, di sini sudah ada pasangannya. Pasangan to be M adalah I. Jadi, M ini tidak bisa dipasangkan dengan he, she, you, we, they. Paham ya? Jadi, M ini pasangannya I. Sedangkan kalau is itu pasangannya he, she, it. Karena dia jumlahnya hanya satu atau tunggal. Paham ya? Kalau yang menjelaskan yang jumlahnya hanya satu, kalian bisa menggunakan is, to be-nya. Jadi, is ini pasangannya khusus he, she, it. Kalian tidak bisa menggunakan you, we, they, karena dia sudah jamak atau banyak. Sedangkan kalau are ini untuk pasangan subjek you, we, they atau jamak yang jumlahnya lebih dari satu atau banyak ya. Jadi ini tidak bisa dipasangkan oleh he, she, it. Jadi ingat ya,
are ini tidak bisa dipasangkan dengan I, he, she, atau he, she, it. Dia hanya bisa dipasangkan dengan you, we, they. Nah, sedangkan am tidak bisa dipasangkan dengan selain I. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut ke verb 1 plus ing. Nah, verb itu adalah sebuah kata kerja. Nah, di sini kita menggunakan kata kerja pertama. Lalu ditambahkan ing. Kenapa ditambahkan ing? Adalah ciri-ciri dari present continuous. Jadi, apabila kalian menemukan kata kerja yang ditambahkan ing, berarti dia kejadian yang sedang berlangsung. Contoh, kata dasarnya study, ini adalah study. Belajar. Lalu ditambahkan ing jadi studying. Paham ya? Listen. Kata dasarnya adalah listen. Ditambahkan ing jadi listening. Dan yang terakhir itu dance. Karena ditambahkan ing jadi dancing. Yang ini artinya mendengarkan, yang ini artinya menari. Paham ya? Jadi, belajar, kata kerja pertamanya adalah study, karena ditambahkan ing, jadi studying. Listen, yang artinya mendengar. Kata kerja pertamanya listen, ditambahin ing, jadi listening. Kata kerja pertama, lalu ditambahkan ing, jadi dancing, yang artinya menari. Nah, ini adalah ciri khas dari present continuous tense, atau continuous tense. Jadi setiap ada ing, itu berarti sudah pasti kalimat continuous. Paham ya? Nah, ini adalah objek yang mereka sedang lakukan. Ada English, ada jali-jali song, ada yapong. English itu berarti bahasa Inggris, jali-jali song itu berarti lagu jali-jali, yapong itu adalah sebuah tarian. Nah, ini kita bisa jadikan kalimat ya. I am studying English. Nah, itu adalah kalimat dari present continuous. Johnny is listening jali-jali song. Atau, he is listening jali-jali song. Atau, Siti is listening jali-jali song. Dan yang terakhir, she is listening jali-jali song. Paham ya? Itu adalah kalimat present continuous, urutannya. You are dancing yapong. Benny and I are dancing yapong. We are dancing yapong. John and Siti are dancing yapong. They are dancing yapong. Teachers are dancing yapong. Kita lanjut ke contohnya. Nah, ini adalah contoh yang tadi. Kalau kalian ingin membuat kalimat present continuous, kalian bisa membuat urutan pertamanya adalah kalian tentukan subjeknya. Lalu, setelah kalian menentukan subjek, kalian tentukan to be-nya. Pasangan dari I adalah am. Nah, ini adalah to be. Lalu, kalian tentukan kata kerjanya. Jangan lupa ditambahkan ing. Jadi kata kerjanya ditambahkan ing. Contoh study jadi studying. Lalu objeknya bahasa Inggris. Nah, di sini paham ya? Jadi ini cara membuat kalimat present continuous. Dan yang kedua, John and Siti are dancing jali-jali. Kalian tentukan dulu coba yang mana subjeknya. Ya benar, Johnny and Siti itu adalah subjek. Lalu to be-nya? Ya, benar sekali. To be-nya adalah are. Kata kerjanya? Ya, dancing di sini adalah kata kerja. Jadi dance tambahkan ing jadi dancing. Jali-jalinya adalah objek. Paham ya sampai sini? Sebenarnya penjelasan tentang present continuous itu masih panjang. Tapi Miss Yuli jelaskan secara mendetail pada video sendiri. Miss Yuli harap kalian sudah paham ya tentang penjelasan present continuous. Nanti kalian bisa buat kalimatnya sendiri di rumah.
Kita lanjut ya, Miss Yuli akan menjelaskan tentang email. Email adalah singkatan dari electronic mail, atau dalam bahasa Indonesia disebut surat elektronik. Merupakan sarana dalam mengirim surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya, pengiriman surat biasanya akan dikenakan biaya atau membeli perangko. Namun, pada surat elektronik hanya dibutuhkan sambungan internet. Jadi, zaman sekarang sudah canggih, tidak harus mengirim surat, kalian bisa menulis email. Nah, ini adalah contoh dari menulis email. Nah, ntar tampilan di HP atau di komputer seperti ini ya. Ada receipts, ada subject. Nah, receipts ini adalah alamatnya yang nanti kalian tulis, misalkan alamatnya yuliana@yahoo.com contoh. Subjeknya apa, tentang apa kalian akan menjelaskan. Nah, di sini kalian kalau sudah menulis apa yang ingin kalian tulis, kalian tinggal send atau kirim. Nanti otomatis dia akan masuk ke email yang penerima. Paham ya? Nah, terakhir, vocabulary atau kosakata. Pada penjelasan hari ini, kita dapat banyak kosakata atau vocabulary, yaitu ada 15 vocabulary. Yang pertama ada choir, yaitu paduan suara. Yang kedua ada clap, bertepuk tangan. Yang ketiga ada concert atau konser. Yang keempat ada dance atau menari. Yang kelima ada join atau menggabungkan diri. Yang keenam ada listen to, yaitu mendengarkan. Ketujuh play, bermain. Kedelapan practice, berlatih. Kesembilan sing, menyanyi. 10 song, lagu. 11 teach, mengajar. 12 watch, menonton. Ke-13 competition, yaitu kompetisi. Ke-14 call, menghubungi. Dan yang terakhir ada hurry, cepat. Nah, ini adalah vocabulary atau kosakata yang ada di pelajaran kita hari ini. Nanti kalian hafali ya kosakata ini ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Miss Yuli ingin kalian dapat menyanyikan lagu Jali-Jali. Dan yang kedua, kalian tahu cara membuat kalimat present continuous tense. Atau kalian bisa membuat kalimat present continuous tense. Dan yang terakhir, ada sedikit penjelasan tentang email. Nanti kalian bisa praktekkan ya di rumah ya. Apabila penjelasan Miss Yuli kurang jelas, kalian bisa mencari pembelajaran dari sumber lain. Kalian bisa lihat dari video YouTube, internet, atau buku, atau kalian bisa minta diajarkan oleh orang tua atau saudara kalian yang paham tentang materi yang sudah Miss Yuli jelaskan. Thanks a lot for today. Before finish our today, let's say hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Don't forget subscribe my YouTube channel.